Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi sifatillahi ta'ala. Bermula pasal yang pertama itu membahas pada sifat-sifat Allah. Yang mana sifat Allah kita badal al-wajibi, sifat yang wajib fi haqihi pada zatnya Allah Ta'ala. Al-jaizi, mana lagi sifat Allah al-jaizi yang jaiz pada zatnya Allah Ta'ala. Mana lagi al-mustahili fi haqihi ta'ala yang mustahil pada zatnya Allah Ta'ala. Kita badal semua. Kemudian al-wajibu fi haqqihi ta'ala. Ini adalah sifat yang wajib pada zatnya Allah Ta'ala. Ini kita jadikan khabar aja Ustaz, karena al-wajibi sudah di atas kan. Ini judul baru berarti. Ini al-faslul awal al-wajibu fi haqqihi ta'ala Ustaz. Iya, al-wajibu. Khabar. Yang nggak tahu di kitab Ustaz, sama nggak kita? Sama-sama. Ya, maksud saya judul yang paling bawah ini, yang di atas natimnya, al-wajibu. Ya. Qala an-nazim rahimahullah, wa ba'du dan ba'du, wa ba'dahu asalnya, dan sesudahnya, yakni sesudah basmalah hamdalah, salat dan salam, fa'lam, maka ketahui olehmu, biwujubil ma'rifah, dengan wajibnya ma'rifah. Min wajibin, dari yang wajib bagi Allah, Asyrina sifatan akan 20, apa ya 20 sifatan. Asyrina kita jadikan maf'ul fa'ala. Ketahui olehmu akan 20. Apa ya 20 sifat. Hal keadaan 20 itu yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi miwajibin lillah kita hal Ustaz. Hal mukaddam kepada asyrina. Yang mana? Min wajibin lillah. Hal. Asyrina jadi maf'ul i'lam. Ketahui olehmu dengan wajib ma'rifah akan apa engkau ketahui kah? Asyrina akan 20 sifatan. Ini min wajibin karena didahulukan jadi hal dia. Kalau ditakhirkan kan jadi na'at nih. Karena asyrina kan nakirah Ustaz. Nakirah nggak boleh jadi sahib hal. Kalau normal, tapi kalau dibalik jadi boleh. Sahib hal kan ma'rifah Ustaz kan? Ja'a Zaidun raqiban ya. Allahu mawjudun qadimun baqi. Ini semua kita atah. Maka bermula Allah itu mawjud, dan itu qadim, dan itu baqi, dan itu berbeda bagi makhluk bil itlaq secara umum, berbeda bagi makhluk dalam segala sisi. Qaimun, ini semua ataf dengan dibuang huruf ataf. Boleh kalau dalam natab. Sebahagian belum. Ya. Mawjudun wa qadimun wa baqin ya, mestinya ya. Ini darurat syair. Wa qaimun, dan Allah itu yang qaim binafsi. Wa ghaniyun asalnya, dan Allah itu maha kaya, wa wahidun dan esa, wa hayyun dan maha hidup, wa qadirun maha kuasa, muridun, wa alimun dan yang maha mengetahui bi kulli syai' dengan segala sesuatu. Wa sami'un dan itu maha mendengar, wal basiru asalnya dan yang maha melihat, wal mutakallimu. Lahu sifatun, baginya Allah itu ada sifat-sifat. Apa itu sifat? Sab'atun, 7 kita badal. Sifat ini Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Sebut baginya Allah itu sifat-sifat. Apa itu sifat? Sab'atun tantadimu. 7 yang tersusun, ya 7. Jadi sab'atun tantazimu khabar Zah? Enggak, sab'atun kita badal kepada sifat. Badal. Lahu khabar, sifatun mubtada. Baginya Allah itu sifat. Apa mana sifat? Baginya Allah itu sifat yang kita na'a juga boleh mestinya. Baginya Allah itu sifat-sifat yang 7. Boleh isim ada kita na'a. Baginya Allah itu ada sifat-sifat yang 7, tantadimu yang tersusun ianya 7. Tantadimu pada maha rafa' na'a kepada sifatun. Badal bisa, na'at bisa. Ya. Na'at tantazimu na'at bagi sab'atun.
Fakudratun kemudian kudrah, wa iradatun dan iradah, wa sam'un wa basarun, wa hayatun dan hidup, wal ilmu wa kalamun istamara dan kalam yang tetap ianya kalam. Nah, itu nazam sepintas begitu. Jadi faqudratun ni khabar Ataf, sah. ataf ya. Apa orang ataf? Ataf. Kudratun Rafa ataf ataf. kepada awal, ataf kepada mawjudun. Allahu mawjudun kan? Kudratun. Atau kelihatannya fakudratun juga boleh ini apa namanya? Menjelaskan sab'atun ini sifat ma'ani ya. Baginya Allah itu ada sifat-sifat yang 7 yang tersusun yang 7. Fakudratun boleh juga kudratun jadi khabar. Maka dianya 7. Itu kudrah dan iradah dan sama dan basar dan hayah dan ilmu dan kalam yang selalu yang tetap ianya kalam kelihatannya boleh karena ini sifat ma'ani kita gabung semuanya jadilah 2. Al-mufradatu wa ba'du. Nah, wa ba'du dia dibina di atas dhammah karena dibuang mudhaf ilaihnya ya. Dibuang mudhaf ilaihnya dan diniat lafadznya. Makanya mabni di atas dhammah. Kalau dibuang mudhaf ilaih enggak diniat dia wa ba'dun. Atau wa ba'dan atau wa ba'din. Jadi mu'rab. Ada 4. Nanti kita kaji khusus ada 4 tentang i'rab amma ba'du. Baik. Jadi ba'du, qablu dan isim jihad yang 6, yaminu, shimalu itu ada 4 modelnya kan. Tergantung mudhaf ilaihnya. Nah, gambaran ringkasnya begitu Ustaz. Mana mudhaf ilaihnya? Beliau mentakdirkan. Ba'da dzikril basmalati. Sesudah menyebut basmalah wal hamdalati, hamdalah wassalati wassalami biwujubil ma'rifah. Ini beliau memaknai perkataan biwujubil ma'rifah. Ketahui olehmu dengan wajib mengetahui dengan sebenarnya. Kemudian apa sih arti ma'rifah? Hakikatul ma'rifati al-jazmu. Hakikat ma'rifah itu jazm, memutuskan atau memastikan ya. Atau meyakini juga boleh. Jazm keyakinan ya. Keyakinan al-muwafiqu yang muwafakat ia lil haqi bagi kebenaran. Jadi keyakinan yang sesuai fakta itu baru disebut ma'rifah. Kalau keyakinan enggak sesuai fakta disebut jahil Ustaz kan? Atau i'tikad. Jazm itu i'tikad. Disetujui ya. I'tikad yang muwafakat bagi kebenaran. Nah, itu. Al-jazmul muwafiqu, jazam atau keyakinan yang sesuai ya, yang muwafakannya bagi kebenaran. Andalilin berdasarkan dalil. Keyakinan berdasarkan dalil baru disebut ma'rifah. Kalau keyakinan bukan berdasarkan dalil, ngikut orang lain, namanya taklid. Nah itu kan. Walaisa bitaklidin. Dan tidak ada ianya jazm, itu taklid. Yang disebut ma'rifah tadi jazm keyakinan yang sesuai bagi dalil, yang sesuai bagi kebenaran, andalilin berdasarkan dalil. Nah, walaisa dan tidak ada ianya jazm yang muwafakat bagi dalil itu disebut taklid. Bukan taklid. Ini wah. Walaisa. Kembali ke mana Ustaz isim laisa yang cocok? Bukan walaisal jazmul muwafiqu bukan. Cocok situ kok. Enggak ada yang lain kan? Soalnya laisa Ustaz kan? Betul. Dan bukan ianya jazm itu taklid. Ya kan? Dan tidak ianya jazam itu taklid. Mestinya ya nggak boleh taklid. Jazm yang berdasarkan dalil bukan taklid namanya. Kenapa bukan taklid? Liman fi ilmil aqaid. Karena terlarangnya taklid. Rada aneh, Ustaz. Karena terlarangnya taklid dalam ilmu akidah. Karena terlarangnya taklid pada ilmu akidah. Kapan terlarang? Ingkana. Jika adalah pada si mukallid, pada orang yang bertaklid itu ahliyatun, itu kemampuan. Lin nadar untuk berpikir kan? Untuk nadar, untuk mencari dalil. Kalau punya kemampuan nggak boleh taklid. Cuma
Rada aneh dikit Ustaz. Kenapa bukan ianya jazam yang sesuai fakta itu disebut taklid, memang bukan taklid kan? Karena dia hakikat ma'rifah tadi. Cuma langsung liman ihi kita Ustaz sama juga, langsung liman ihi kan? Sama. Ya. Ketahui olehmu wajib ma'rifah. Apa arti ma'rifah? Mengenal akidah berdasarkan dalil. Ma'rifah yang disebabkan apa? Meyakini satu akidah dengan berdasarkan dalil disebut ma'rifah. Walaisa bitaklid. Jazam seperti itu bukan taklid. Nah, beliau jadi kalau taklid dia tetap al-jazmul muwafiqu tapi bighairi dalil Ustaz. Iya, bighairi dalil. Enggak, maksud saya apa beliau pengen bilang enggak boleh taklid, mestinya enggak. Nah, tapi enggak cocok kalau kita lihat ibarat di depan. Boleh jazm itu bukan taklid namanya. Kenapa bukan taklid? Nah, itu benar. Jadi kita ulang ke awal Ustaz. Wajib mengenal akidah, wajib ma'rifah akidah. Kemudian beliau menjelaskan, apa sih hakikat ma'rifah? Meyakini akidah sesuai dengan fakta berdasarkan dalil. Yang seperti itu bukan taklid namanya. Kenapa? Karena memang taklid dilarang. Nah, nggak mungkin kan musannif menyuruh kita taklid. Nah, ini taklilnya begini. Kenapa itu bukan taklid namanya? Liman ihi, karena terlarangnya taklid fi ilmil aqaid, dalam ilmu akidah. Nah, mudah-mudahan gitu Ustaz. Jika ada pada si mukallid itu kemampuan untuk nazar, untuk mempelajari dalil. Adanya muskil Pak Ustaz. Sedang mengkaji apa ini ta'rif. Lebih cocok lagi ini kalau dilihat-lihat Ustaz, lebih cocok ini walaisa isimnya kembali ke wajib, kelihatan. Cuma karena udah jauh selang kita salah paham. Ketahui olehmu dengan wajib ma'rifah. Ketahui olehmu apa yang perlu kamu ketahui? Wajib mengenal Allah. Walaisa bitaklidin. Tidak ada ianya yang wajib itu taklid. Nah, jadi musannif menyuruh kita wajib mengenal sifat Allah kan? Yang wajib itu bukan taklid. Nah, kenapa yang wajib bukan taklid? Liman ihi, karena terlarangnya taklid dalam ilmu akaid. Karena taklid terlarang, ketika musannif bilang fa'lam, maka ketahui olehmu tentunya nggak boleh dengan taklid, harus dengan ma'rifat. Jadi mudah-mudahan bisa ini. Biar cocok Laisa isimnya kembali ke wajib. Tidak ianya yang wajib mengenal akidah tadi dengan taklid. Yang wajib bukan taklid, yang wajib ma'rifat. Kenapa yang wajib bukan taklid? Liman ihi, karena terlarangnya taklid dalam ilmu akaid. Jika ada pada si mukallid tadi itu kemampuan untuk nazar kan? Untuk berpikir, untuk mencari dalil, maka dia nggak boleh taklid. Nah, mudah-mudahan begitu. bagi taklid. التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقية bagi kebenaran. لحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. Ya, kayak kalung di lehernya. Makanya, nah itu benar. Jadi al-mukallid itu kayak al-bahi, apa kata salah seorang penceramah, saya lupa. Kal-bahaim yukat katanya, seperti hewan yang diseret. Benar. Ana sudah hantar kepada antum. Iya. Bisa baca langsung. Kita manain sekali. Ambil fawaid. Siap. Ambil fawaid dulu. Nah, jadi at-taklid ibaratun anittiba'il insan. At-taklid yaitu ibarat dari mengikutinya manusia gairahu, bahkan selainnya.
Dia mengikuti orang lain. Fima yakul, pada apa yang dikatakan oleh orang lain tadi. Au yaf'alu, atau memperbuat ianya si lain. Jadi dhamir yakulu dan yaf'alu kembali ke ghairah. Mengikuti perkataan orang lain atau pendapat orang lain atau perbuatan orang lain, mu'taqidan. Hal keadaan si insan yang ikut tadi itu mu'taqidan lil haqqiyah. Itu yang meyakini bagi kebenaran padanya si lain. Kan? Min ghairi nadharin, tanpa memikirkan, wa ta'amulin, memikirkan juga fit dalil pada dalil. Ka'anna hadzal muttabi', seolah-olah ini orang yang mengikuti tadi itu ja'ala qaulal ghair, menjadikan dia akan pendapat orang lain, au fi'lahu, atau perbuatan orang lain, kiladatan, sebagai kalung fi unuqih, di lehernya. Sehingga dia bisa diseret kemana saja, kan? Tergantung yang diikuti. Nah, itu. Enak gini Ustaz, kalau ada ta'rif begini enak sikit. Ya. Okay. Mungkin pensyarah tidak apa? Tidak masukkan definisi taklid. Ya, ini dianggap mubtadi'in Ustaz, ngupas nadam aja. Nah, ya, untuk dasar. Tapi susah juga, Ustaz, dasar aja susah, ini kita manain apalagi ya. Ya. Baik. Fadhal Ustaz. Bil itlaq. Apa mana bil itlaq? Min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Dengan tidak dikaitkan dengan sebahagian sisi. Artinya di atas tadi mukhalifun bil itlaq. Allah berbeda dengan makhluk dalam segala sisinya. Enggak ada sisi persamaan sama sekali. Bimana annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Dalam arti dengan makna bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu berbeda ia bagi makhluk fi jami'il wujuh, dalam semua sisinya. Mukhalifun ni khabar bagi annahu. Anna, ya. Qadar Ustaz. Asyarhu. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap mukallaf. Oleh apa wajib? Ayya'rifah, oleh bahwa mengenal ia mukallaf, min sifatillah, dari sifat-sifat Allah Ta'ala, al-wajibi, sifat yang wajib, ia sifat fi haqqihi, pada zatnya Allah Ta'ala. Ini al-wajibi mesti kita naik kepada sifat Ustaz, walaupun ini dia mufrad kelihatannya. Bukan badal, bukan badal Ustaz. Karena nggak ada temannya kalau kita badal, kan? Jadi naik. Atau boleh kita badal, ada mustahil di depan ya. Jadi gini, wajib kepada setiap mukallaf oleh bahwa mengenal ia dari sifat-sifat Allah. Mana sifat Allah? Al-wajib, al-mustahil, al-jaiz, nanti ke bawah. Jadi kita badal. Boleh kita badal. Karena kalau kita naat rada nggak cocok, ini wajib mufrad kan? Sifat yang kita badal. Yang mana sifat Allah? Al-wajib, yang wajib pada zatnya Allah. Wahwa, ini makna wajib, mala yutasawwaru, sesuatu yang tidak bisa digambar fil akli, dalam akal, adamuhu, akan tidak adanya. Sesuatu yang tidak bisa diterima akal akan ketiadaan. Wal mustahili, kita hantar kepada al-wajibi, kan? Sama dengan badal juga kepada sifati. Gitu kan? Dan yang mustahil pada zatnya Allah, mana hakihi zatihi. Bahwa dianya mustahil, malah yutasawwaru, sesuatu yang tidak bisa digambar dalam akal, wujuduhu, akan wujudnya sesuatu. Wal jaizi, dan yang jaiz pada zatnya Allah, bahwa dianya jaiz ma yasihu, sesuatu yang boleh, yang sah, fil akli, dalam akal, wujuduhu, oleh wujudnya ma, wa adamhu, dan oleh tiadanya ma. Jaiz, si Zaid punya anak, si Zaid enggak punya anak, itu jaiz kan? Boleh ya, boleh tidak, mudah diterima. Ini benda enggak bergerak, itu mustahil, enggak mungkin. Maksudnya gini, benda enggak bergerak, enggak diam dalam suatu waktu, kan mustahil. Kalau enggak bergerak pasti diam, itu contoh mustahil. Nah, ini saya enggak berpanjang ini Ustaz, udah tahu kan, jadi kita lebih ke i'rab. Ini balik pada hukum akal Ustaz. Ya, emang ini hukum akal. Hukum akal. Wa kadza yajibu alaihi, demikian juga wajib kepadanya mukallaf
Aya'rifa, oleh apa wajib? Aya'rifa, oleh bahwa mengenal ia misla dzalik, maf'ul akan yang seperti itu juga. Seperti itu juga yang wajib. Kada ni isim mausul Ustaz. Enggak, kata kaf huruf jar dah isim isyarah. Naam, afwan. Isim isyarah. Wakadha, dan seperti itu juga wajib kepadanya mukallaf aya'rifa, oleh bahwa mengenal ia misla dzalik akan yang seperti itu. Seperti itu kembali ketiga, wajib mustahil harus. Fi haqqir rusul, pada zat rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, atas mereka itu salat dan salam. Wa bada'an nadhimu, dan memulai oleh nadhim rahimahullah fi hadhil abyad, dalam ini bait-bait, bidzikri ma, dengan apa beliau memulai? Bidzikri, ta'ala kepada bada'a, dengan menyebutkan ma. Menyebutkan sifat-sifat yajibu yang wajib ianya ma fi haqqihi, pada zatnya Allah Ta'ala. Wahwa, dan dianya ma yajibu, huwa kembali ke ma yajibu. Itu asyruna sifatan, itu 20. Apa 20? Tamyiz sifat. Mufassalatan. 20 sifat yang diuraikan, yang didetilkan. Katali seperti berikut. Afwan Ustaz. As-salat ni alaihimus salatu wassalamu, ni as-salatu wassalamu ni mubtada bagi khabar mahdzuf Ustaz. Enggak, alaihim khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Salatu udah ada kasarnya bermula salah dan salam, itu alaihim, atas mereka. Enggak. Jadi alaihim ni khabar muqaddam. Alaihim khabar muqaddam kan. Salatu wassalamu udah ada maka. Kerana ada juga dalam pembahasan i'rab yang lain, as-salatu wassalamu nazilatani alaihim. Itu gini, itu duluan tanazung, itu pembahasan tanazung kan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina, kan? Itu ala jadi khobar, tapi muta'alanya harus tasniyah, karena mubtadanya tasniyah dengan cara ataf. Wassalatu wassalamu nazilatani, misalkan. Itu enggak mahdhuf. Maksud Ustaz begini, sama juga. Ini kan dibalik nih. Jadi alaihim jar majrur, sibih jumlah muta'ala kepada mahdhuf. Ta'ala kepada mahdhuf khabar muqaddam. Kita takdirkan itu tadi kan. Mustaqirratani boleh. Nazilatani. Yang pertama al-wujudu. Yang pertama al-wujudu. Bimakna subuti syai'. Mana wujud apa sih? Bimakna tetap adanya sesuatu. Subut itu ada. Subutu syai', adanya sesuatu. Wa tahaqququhu. Afwan Ustaz, ni ana belum baca. Ni ana bacakan dulu Ustaz. Ya. Bismillah. Al-wujudu bimakna subuti syai'i wa tahaqquqihi. Wajibun lahu ta'ala li dhatihi la li'illatin. Ay anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Amma al-wujudu ghairu dhati kawujudina fahuwa bifi'lihi ta'ala. والدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات ولو لم يكن سبحانه وتعالى ما كان شيء من الخلق. قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وسئل أعرابي عن الدليل فقال البعرة تدل على البعير وروث على الحمير وآثار الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج
وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أما تدل على الصانع الحكيم القدير العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama wujud. Wujud bermakna subuti syai'i wa tahaqquqihi. Dengan makna adanya sesuatu dan nyatanya sesuatu. Tahakkuk nyata, pasti. Apa makna Allah wujud? Ada dan pasti. Ya. Nyata, walaupun nggak kelihatan ya. Karena nyata nggak harus dengan bisa dilihat. Banyak benda-benda yang nyata nggak bisa dilihat, misalkan. Nah, bermula wujud dengan makna adanya sesuatu dan pastinya sesuatu, itu wajibun lahu, itu wajib baginya Allah Ta'ala, lidzatihi, wajib karena zatnya Allah. Nah, jadi wujud Allah itu wajib bagi Allah karena zatnya, la li'illatin, bukan karena alasan. Artinya adanya Allah nggak ada alasan. Nah, makanya nggak boleh ditanyakan, karena Allah kita udah meyakini sebagai Tuhan, nggak boleh ditanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Nggak berlaku kan? Nah, saya baru dengar kemarin ceramah Dr. Zakir nih, ada yang nanya siapa yang menciptakan Tuhan. Beliau menjawab pakai logika. Kata beliau begini, seorang laki-laki tetangga saya, dia melahirkan, kira-kira anaknya laki-laki apa perempuan? Nah, kemudian bagaimana? Itu pendengar menjawab, kayaknya perempuan. Akhirnya dia membalik pertanyaannya. Nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena pertanyaannya laki-laki. Tetangga saya laki-laki melahirkan. Laki-laki nggak mungkin melahirkan. Kan? Jadi pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah. Begitu juga kata beliau. Nggak boleh ditanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Karena awal kita sudah sepakat. Namanya Tuhan itu kan pencipta segalanya. Jadi nggak berlaku pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan. Itu pertanyaan yang salah. Ya, balik kepada dia huwal awwal wal akhir wal baqi, ya. Qabla kulli syai' bila bidayah. Bagaimana kalau dia yang pertama tapi diciptakan? Oke, mana? Fadal. Artinya anna ghairahu, wa sungguh selainnya Allah Ta'ala itu lam yu'assir, tidak mempengaruhi ya fi wujudihi, pada keberadaannya Allah Ta'ala. Wasuf selain Allah itu ya lam yu'assir, tidak mempengaruhi ia dalam wujudnya Allah Ta'ala. Nah, jadi ya Allah memang ada, nggak ada alasannya. Amal wujudu ghairu zati, adapun wujud yang bukan zat, mana contohnya? Kawujudina, seperti wujud kita, fahuwa bifi'lihi ta'ala, bahwa maka dianya wujud yang bukan zati, itu semua terjadi dengan perbuatannya Allah Ta'ala. Wujud aridhi namanya, wujud karena ada sesuatu, karena diciptakan. Wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat, bermula dalil atas demikian adanya Allah itu adanya ini makhluk. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala, dan jikalau tidak adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ini yakun di sini tam, Ustaz. Tam, fi'il tam. Walau lam yakun subhanahu, jikalau tidak didapati akan Allah subhanahu wa ta'ala, maka syai'un, niscaya tidak didapati akan sesuatu dari ini makhluk. Karena ini juga tam, bermakna wujida. Makana ma wujida syai'un minal khalqi. Baik. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku itu Allah. Sesungguhnya aku, benar-benar aku itu Allah. La ilaha, yang tidak ada yang disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembah olehmu akan aku. Al-ayat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir fi anfusihim, pada diri-diri mereka,
Ma khalaqallahu samawat, tidak menciptakan oleh Allah akan langit-langit dan bumi wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya langit dan bumi illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Wa ajalin musamma, kecuali dengan masa yang ditentukan, ada batasnya. Fa inna katsiran minan nas, dan bahwa sungguh kebanyakan dari manusia itu la kafirun kabarnya. Itu sungguh kafir mereka biliqa'i rabbihim, dengan bertemu Tuhan mereka. Biliqa'i ini muta'alaq kepada kafirun. Muta'alaq ke depan. Muta'alaq Sesungguhnya kebanyakan dari manusia dengan bertemu Tuhan mereka itu sungguh mereka kafir. Jadi la kafirun yang menjadi khobar. Baik. Wasu'ila Arabiyun, dan ditanyakan akan seorang Arab kampung, Arab Baduy, anid dalil, tentang dalil. Dalil adanya Allah. Ada yang nanya. Faqala, maka Arabi itu berkata, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Ba'rah, kotoran onta, itu menunjukkan ya kepada onta. Kalau ada kotoran onta, berarti ada onta. Warausu 'alal hamir. Maknanya warausu tadullu, warausu yadullu 'alal hamir. Kotoran keledai itu menunjukkan ya kepada keledai. Wasarul aqdam, dan bermula bekas telapak kaki, dan bermula bekas-bekas kaki, jejak-jejak kaki itu alal masir, itu menunjukkan ya kepada perjalanan. Ada perjalanan menunjukkan kalau ada telapak kaki. Fasama unzatu abrajin, maka bermula langit-langit yang memiliki abraj, buruj. Apa namanya buruj? Ya, planet-planet. Macam tiang. Buruj macam tiang gitu. Ya. Maka bermula langit yang memiliki abraj, buruj. Wa ardun datu fijajin, dan bermula bumi yang memiliki jalan-jalan di bumi, kan? Atau ruang-ruang. Wa biharun datu amwajin, dan laut-laut yang memiliki gelombang. Amata dulu, apakah tidak menunjukkan ianya semua ala sone, kepada pencipta, al-hakim, yang sangat bijak, al-qadir, yang sangat maha kuasa, al-alim, yang sangat mengetahui. Ya, itu Arab aja, nggak perlu dalil, Ustaz. Ini Arab ini nggak taklid ya. Paham nggak? Logika. Nah, itu. Nah, itu Ustaz, baru sifat pertama. Ana sambung saya. Ya. Al-qidamu. Al-qidamu وهو عدم الأولية لوجوده تعالى، أي إنه تعالى لا أول لوجوده، لأنه جل شأنه مصدر هذه الكائنات وموجد هذه الموجودات، فلا بد أن يكون سابقا عليها، لا يتقدمه تعالى شيء. قال تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Masya Allah. Kidam. Yang kedua kidam. Wahwa adanya kidam adamul awaliyah. Nggak ada permulaan. Nggak ada permulaan liwujudihi, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Allah paling duluan. Makna paling duluan bukan ada awalnya, Ustaz. Paling dulu tapi nggak ada awalnya. Nah itu. Ay, innahu ta'ala la awwala liwujudih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu nggak ada permulaan, nggak ada awal bagi wujudnya Allah. Ya, kalau kita bilang kayak anak kecil, Allah itu paling dulu ada. Dia mengira ada tiada dulu. Cuma Allah ada paling duluan, kan gitu. Padahal nggak begitu. Allah paling dulu dan nggak ada awalnya. Jadi dari dulu sudah ada, nggak ada awal. Nah, nggak didahului oleh ketiadaan, maknanya kan? Itu makna la awala, tidak ada permulaan, tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Nah, tidak ada permulaan. Kenapa Allah tidak ada permulaan? Li'annahu jalla sya'nuh masdaru hadhil kainat.
Karena sungguhnya Allah Jalla Sya'nuh, yang mulialah oleh persoalannya Allah. Atau kita artikan sya'nu sifatnya. Karena sungguhnya Allah Jalla Sya'nuh, yang agunglah oleh sya'annya Allah, itu masdaru, menjadi sumber. Hadhil kainat, bagi ini segala makhluk. Allah menjadi sumber bagi ini segala makhluk. Apa makna Allah menjadi sumber? Allah penciptanya. Bukan segala makhluk muncul dari Allah. Sya'nuh di sini kita terjemahkan apa, Ustaz? Nggak diterjemahkan. Sya'an apa ya? Coba kalau kita lihat lughat bahasa Arab apa? Sya'nuh macam urusan, Jalla. Urusan boleh. Sya'nuh kan? Kan sering bahasa Arab, sama sya'nuh, apa urusan dia? Naam. Itu. Ana fi ba'di sya'ni. Itu. Wa mujidu hadhil mawjudat. Karena sungguhnya Allah Jalla Sya'nuh itu mujidu, itu yang menciptakan hadhil mawjudat, bagi ini segala yang wujud. Fala budaya kuna sabiqan 'alaiha, maka tidak boleh tidak bahwa adanya Allah itu yang mendahului 'alaiha, di atasnya mawjudat dan kainat. La yataqaddamu, tidak mendahului akannya Allah Ta'ala syai'un, oleh sesuatu. Nah, Allah permulaan segalanya. Nah, itu. Qala Ta'ala, Allah berkata, wal awwal wal akhir, dianya Allah itu yang paling, yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Bahwa bikulli syai'in alim, dianya Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Nah, itu ringkasnya seperti itu. Al-baqa'u wa huwa 'adamul inqida'i liwujudihi ta'ala, ay innahu ta'ala da'imul wujudi min ghairi ghayatin wa baqin ila ghairi nihayatin. Qala ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Ringkas beliau bahasa. Yang ketiga baqa, kekal. Wahwa adamul inqidha, yaitu ketiadaan berakhir, ketiadaan berlalu. Liwujudihi, bagi wujudnya Allah Ta'ala, selalu ada. Ay innahu ta'ala daimul wujud, sesungguhnya Allah Ta'ala itu abadi wujudnya. Min ghairi ghayah, dari ketiadaan berakhir, nggak berakhir. Wabaqin, bakin atas kepada daimu, baqiun mangkus. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bakin, yang kekal, ila ghairi nihayah, hingga ketiadaan akhir. Ada terus. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, kullu man 'alaiha fan, bermula segala apapun yang ada di atasnya bumi itu fanen, faniut, itu yang fana, hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah zat Tuhanmu, Dzul Jalal, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Kullu syai'in halikun, bermula segala sesuatu itu binasa, illa wajhah, kecuali zatnya. Ini kalau kita artikan wajah kan aneh, Ustaz. Semua hancur, wajahnya yang enggak hancur kan? Tapi ini tak boleh tafsirkan secara apa? Asy'ari zatahu. Illa wajah, illa zatahu. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya Allah itu hukum, keputusan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah engkau akan dikembalikan. Akhir makna begitu. Ini benar-benar ringkas, Ustaz. Nggak ada caranya, Ustaz. Benar-benar ringkas nih. Cuma tapi keren, Ustaz. Keren. Jadi golongan mubtadi'in bisa aja. Ini untuk selesai fardu'in, Ustaz. Agar dapat lepas mana yang wajib ya dahulu. Nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi nanti bisa diperluaskan. Ini suara mobil di mana, Ustaz? Di sini apa di sana? Suara mobil di luar rumah nih. Oh, kirain di sini, nggak ada mobil di sini. Ya nggak apa-apa, aman. Nggak mengganggu. Hasil. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi wa huwa 'adamu mumathilati syai'in min al hawadithi lahu subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir.
وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah. Yang keempat, mukhalafatuhu, berbedanya Allah Ta'ala lil hawadith bagi segala yang baru, bagi makhluk. Bahwa dianya Allah itu wahwa. Ini makna huwa kembali ke mana Ustaz? Dianya mukhalafah. Wahwa ini mukhalafatuhu. Dianya mukhalafah itu tidak menyamai sesuatu dari hawadith baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, tidak memasalah, tidak menyamai sesuatu dari segala makhluk baginya Allah Ta'ala. Makna berbeda nggak sama. Dalilnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sepertinya Allah itu sesuatu. Jadi gini Ustaz, ini kan mislinya dua, kah bermakna misli juga misli kan? Jadi yang satu ziyadah untuk taukid. Tidak adalah seperti Allah itu sesuatu. Bukan seperti. Kalau kita artikan kan kayak Allah punya misal, cuma yang seperti misal Allah yang enggak ada. Ya kan? Ada juga ulama yang mengartikan misli zat, Ustaz. Laisa kamitslihi, laisa kadzatihi. Syai'un, ada juga. Nah. Jadi tidak ada seperti Allah itu sesuatu. Bahwa Sami'ul Basir, dianya Allah itu maha mendengar lagi maha. Allah Ta'ala, Allah berfirman, walam yakun lahu, dan tidak ada baginya Allah itu setara siapapun. Ahadun isim yakun, kufuan khobarnya. Asalnya walam yakun ahadun kufuan lahu. Tidak ada siapapun itu yang sekufu, yang setara lahu baginya Allah. Apa yang perlu kita ingat? Apa Ustaz? بالعلم بل بالأدب